Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siswa SMK Muhammadiyah Sungai Bahar yang hari ini berkenan hadir dan mengikuti pembelajaran. Baiklah, kita akan mulai materi hari ini, di mana pokok materi yang akan kita bahas tentang Idling Stop System atau ISS pada sepeda motor Honda. Pemateri oleh Hari Purnomo SD dari SMK Muhammadiyah Sungai Bahar. Sebelum masuk ke pokok materi kita hari ini, kita harus terlebih dahulu tahu tujuan dari pembelajaran yang akan saya jelaskan dan saya presentasikan nantinya. Jadi tujuan pembelajaran dari sistem ISS ini yang pertama adalah siswa dapat mengetahui perkembangan teknologi sepeda motor Honda. Yang kedua, siswa dapat mengetahui pengertian dari Idling Stop System atau ISS yang merupakan salah satu teknologi sepeda motor Honda. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui manfaat teknologi dari Idling Stop System ini. Kemudian yang keempat, siswa dapat mengetahui serta menjelaskan cara kerja dan cara mengaktifkan teknologi Idling Stop System. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui syarat-syarat apa saja untuk mengaktifkan teknologi idling stop system ini. Nah, sebelum kita kupas materinya, kita harus terlebih dahulu tahu teknologi apa saja yang ada pada sepeda motor Honda. Di antaranya teknologi-teknologi tersebut, yang pertama ada PGM FI, yang kedua itu ada ESP, yang ketiga ada CBS, yang keempat ada idling stop system, dan yang kelima ada answer back system. Nah, jadi banyak yang belum tahu sebenarnya apa sih teknologi dari PGM-FI ini atau Programmed Full Injection. Nah, jadi sistem injeksi pintar ini merupakan teknologi buatan Honda. Yang membedakannya dari sistem injeksi lainnya atau biasa adalah kemampuan untuk mengatur suplai bahan bakar sesuai dengan kondisi motor. Yang kedua ada ESP. ESP itu Enhanced Smart Power, yang merupakan teknologi mesin Honda yang berfokus pada bagaimana menghasilkan power besar tetapi tetap irit BBM dan ramah lingkungan, dengan tujuan akhirnya menghasilkan sebuah efisiensi berat, efisiensi pembakaran, efisiensi gesekan, dan efisiensi pendinginan. Yang ketiga itu ada CBS atau Combi Brake System. Nah, untuk Combi Brake System ini merupakan sebuah kombinasi antara rem depan dan rem belakang. Jadi, rem belakang dan rem depannya ini dikombinasikan yang nantinya bisa dioperasikan dengan hanya menggunakan satu handle rem. Kemudian, yang keempat ada idling stop system atau ISS. Ini nanti akan kita bahas pada materi kali ini. Dan yang terakhir itu ada answer back system. Nah, pada answer back system ini merupakan kunci sepeda motor yang dilengkapi dengan remote yang berfungsi untuk memudahkan dalam menemukan motor saat berada di parkiran yang luas. Nah, jadi kalau sepeda motor kita taruh di parkiran yang luas, kadang-kadang sepeda motor kita dipindahkan oleh petugas parkirnya. Jadi remote ini nanti bisa kita gunakan untuk mencari di mana posisi sepeda motor kita tersebut. Nah, kita mulai masuk ke materi ISS atau Idling Stop System. Mungkin bagi orang awam masih banyak yang belum mengenal apa sih ISS tersebut atau Idling Stop System tersebut. Nah, jadi ISS atau Idling Stop System adalah sistem untuk mematikan mesin secara otomatis pada saat berhenti sejenak
atau yang umum kita alami itu di jalan raya kita berhenti pada lampu merah. Nah, nanti saat kita berhenti ini teknologi ISS akan bekerja. Nah, jadi pabrikan sepeda motor Honda itu menciptakan teknologi pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan atau manfaat teknologi ISS ini sebenarnya apa saja sih? Karena kita sebagai orang awam pasti masih sangat asing dengan teknologi ISS ini. Jadi, manfaat dari penerapan teknologi ISS ini yang pertama adalah dapat mengurangi konsumsi pemakaian bahan bakar sehingga menurunkan emisi gas buang. Nah, kita menggunakan sepeda motor itu membutuhkan yang namanya proses pembakaran pada mesin sehingga nanti diteruskan pada putaran roda dan kita bisa jalan menggunakan kita bisa jalan-jalan menggunakan sepeda motor tersebut. Jika mesin motor berhenti, maka proses pembakaran pada ruang bakar itu akan dihentikan dan secara otomatis emisi gas buang yang dihasilkan dari proses pembakaran itu juga akan berhenti sehingga emisi gas buangnya akan menurun dan di stop pada saat mesin sudah berhenti atau mati. Kemudian manfaat yang kedua itu kinerja mesin lebih efisien. Kita menggunakan sepeda motor itu kan membutuhkan yang namanya proses pembakaran. Nah, teknologi ISS inilah yang berperan pada efisiensi mesinnya. Jadi kalau kita berhenti, kita tidak membutuhkan putaran mesin, maka putaran mesin tersebut akan dihentikan oleh teknologi ISS ini. Kemudian yang ketiga itu hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Saat kita berhenti di lampu merah, mesin mati, secara otomatis suplai bahan bakar ke ruang bakar itu akan berhenti. Dan pada hasil akhirnya itu akan menghasilkan yang namanya ramah lingkungan karena bahan bakar itu akan dihentikan karena proses pembakaran di mesin itu juga berhenti. Nah, ini inti dari materi yang saya bahas kali ini, di mana sistem ISS itu dapat bekerja, kemudian komponen apa saja yang dibutuhkan untuk mengaktifkan sistem ISS ini. Jadi, ada 6 komponen utama pada sistem ISS ini untuk bekerja. Yang pertama, komponen tombol ISS. Nah, di sepeda motor Honda yang sudah memiliki teknologi ISS, itu akan ada tombol idling stop-nya pada bagian setang sebelah kanan. Tombolnya itu seperti ini. Kemudian yang kedua ada panel indikator. Ini merupakan panel indikator atau speedometer yang umum kita kenal. Ini merupakan speedometer, bagian speedometer. Kemudian yang ketiga ada ECT sensor. Yang keempat ada VS sensor. Yang kelima ada throttle position. Yang keenam ada engine control module atau ECM. Nah, bagaimana sih cara kerja dari idling stop system ini? Akan saya jelaskan secara garis besarnya. Jadi, kita harus memastikan terlebih dahulu posisi tombol. Posisi tombol ini pada posisi idling stop. Nah, di tombol ini ada keterangan posisi idling dan idling stop. Jadi, ini harus kita tekan ke bawah agar teknologi idling stop sistem tersebut aktif. Nah, setelah tombol ini ditekan ke bawah, posisi idling stop, maka lampu indikator yang ada pada speedometer ini akan menyala. Nah, jadi di sini di panel indikator ini akan ada lampu yang berwarna hijau yang menyala.
Kalau dia sudah menyala berarti sudah posisi idling stop. Kemudian setelah motor dijalankan, maka sensor akan memberitahu ECM atau Engine Control Module untuk mengaktifkan idling stop. Jadi sepeda motor ini harus kita gunakan terlebih dahulu atau harus berjalan terlebih dahulu agar nantinya teknologi ISS-nya bisa berfungsi. Selanjutnya, apabila motor berhenti minimal 3 detik, misalkan kita jalan di jalan raya, kita berhenti di lampu merah selama 3 detik, maka ECM akan memerintahkan mesin untuk berhenti. Jadi ECM ini akan memerintahkan putaran mesin ini untuk berhenti. Setelah motor berhenti atau mesin mati, maka lampu indikator yang ada pada speedometer itu akan berkedip, yang berarti bahwa idling stop sistemnya itu sedang aktif dan sedang digunakan. Kemudian saat handle gas atau throttle-nya kita buka, maka throttle position atau TP akan memberi signal ke ECM lagi. Jadi TP ini akan memberi sinyal ke ECM atau memberikan tugas selanjutnya untuk memberitahu alternator, sehingga alternator ini nanti menghidupkan kembali mesin tanpa perlu menekan tombol starter, maka mesin otomatis akan menyala. Jadi saat kita sudah berhenti 3 detik, mesin mati, kemudian saat kita akan mulai berjalan lagi, kita tinggal memutar tuas gas atau menarik gas sepeda motor kita. Jadi kalau tuas gasnya sudah kita tarik, maka TP sensor akan membaca posisi throttle. Jadi kalau sudah posisi throttle-nya sudah terbaca, maka TP akan mengirimkan sinyal ke ECM untuk memberitahukan alternator dan memberikan tugas alternator tersebut untuk kembali menghidupkan mesin tanpa menekan tombol starter. Jadi cukup kita putar gasnya, itu mesin akan secara otomatis kembali hidup. Nah, kejadian ini akan terus-menerus berlangsung selama tombol idling stop system ini masih aktif. Jadi kalau tombol idling stop systemnya masih pada posisi bawah, ditekan ke bawah, maka ini akan terjadi terus-menerus setiap kita berhenti lebih dari 3 detik. Nah, untuk menonaktifkannya itu kita tinggal menekan tombol ISS ini ke posisi idling. Jadi kalau tombolnya dikembalikan ke posisi atas atau idling, maka teknologi ISS ini tidak berfungsi atau tidak akan bekerja. Begitu. Jadi secara garis besarnya, fungsi dari teknologi ISS ini itu untuk mematikan putaran mesin saat tidak kita butuhkan. Tujuannya itu tadi untuk menghemat BBM, kemudian meningkatkan efisiensi putaran mesin sehingga lebih ramah lingkungan dan mengurangi emisi gas buangnya. Nah, untuk mengaktifkan teknologi ISS ini sebenarnya sangat simpel. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita tinggal mengubah posisi bottom switch-nya ini ke kondisi idling stop atau tinggal kita klik ke bawah saja. Dan di bagian atas ini ada posisi idling, ini posisi normalnya sepeda motor jika di posisi idling. Jadi kalau posisi tombol ini di posisi idling, sepeda motor itu tidak akan mati secara otomatis pada saat berhenti di lampu merah. Tetapi kalau kita posisikan tombol ini di posisi idling stop, maka sepeda motor ini nanti akan tiba-tiba mati atau
teknologi ASS-nya akan berfungsi pada saat kita berhenti di lampu merah atau berhenti di mana saja, asalkan kita berhenti lebih dari 3 detik. Nah, kalau ini sudah kita tekan ke posisi idling stop, maka lampu hijau yang terdapat pada speedometer akan menyala secara otomatis. Kemudian, ketika motor berhenti selama 3 detik, maka secara otomatis sistem ISS berfungsi dan mesin motor akan mati. Nah, inilah tujuan dari sistem ISS ini, yaitu mematikan dan menghidupkan mesin motor secara otomatis saat kita berhenti di jalan raya. Nah, kemudian pada saat mesin mati, lampu indikator yang ada pada speedometer itu akan berkedip. Jadi, selama motor mati pada saat kita berhenti lebih dari 3 detik, lampu indikator tersebut akan berkedip secara terus-menerus selama kita belum memutar atau menarik tuas gasnya. Jadi kalau saat berhenti tadi, lampu indikatornya akan berkedip, tetapi kalau kita sudah memutar tuas gas, maka lampu indikator tersebut akan kembali menyala secara terus-menerus. Syarat agar idling stop system dapat bekerja. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, tekan tombol idling stop system pada posisi idling stop. Yang kedua, putaran mesin standar, yaitu pada putaran 1700 rpm dengan toleransi lebih kurang itu 100 rpm. Jadi kalau 1600 rpm itu masih bisa, atau 1800 rpm itu masih bisa, karena itu masih masuk dalam toleransi putaran mesin standar. Kemudian temperatur mesin melebihi dari 60 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, motor telah mencapai kecepatan yaitu melebihi dari 10 km per jam. Yang kelima, handle gas atau throttle dalam posisi tertutup penuh. Jadi kalau kita mau sepeda motor yang kita gunakan teknologi ISS-nya berfungsi di jalan raya, itu throttle gasnya itu harus kita lepaskan atau dalam posisi penuh. Jadi kalau putaran gasnya itu masih kita putar sekian derajat, maka teknologi ISS ini tidak akan berfungsi kecuali posisi throttle-nya itu kita tutup penuh atau kita posisikan gasnya itu pada posisi standarnya dia atau posisi awalnya dia. Kemudian yang keenam, motor dalam kondisi berhenti setidaknya 3 detik, maka lampu indikator akan otomatis berkedip dan mesin akan mati secara otomatis. Oke, selanjutnya syarat agar idling stop dapat bekerja. Jadi syarat-syaratnya itu apa aja sih biar teknologi idling stop sistemnya ini nanti bekerja waktu sepeda motornya kita kendarai. Jadi yang pertama, tekan tombol idling stop pada posisi idling stop. Jadi pastikan terlebih dahulu posisi tombolnya ini bukan pada posisi idling, melainkan pada posisi idling stop. Yang kedua, putaran mesin pada posisi standar atau posisi idle-nya itu pada 1700 rpm, di mana toleransinya itu lebih kurang sekitar 100 rpm. Jadi kalau masih 1600 rpm atau 1800 rpm itu masih pada posisi putaran mesin standar. Kemudian yang ketiga, temperatur mesin sudah melebihi dari 60 derajat Celcius. Yang keempat, motor telah mencapai kecepatan melebihi dari 10 km per jam, yang artinya motor ini sudah kita kendarai untuk berjalan-jalan. Kemudian yang kelima, handle gas atau throttle dalam posisi tertutup penuh. Jadi waktu kita berhenti di lampu merah,
pastikan tuas gasnya ini pada posisi tertutup penuh atau tidak kita gas. Kemudian motor dalam kondisi berhenti setidaknya 3 detik, maka lampu indikator akan otomatis berkedip dan mesin akan mati secara otomatis. Jadi tidak hanya pada saat kita berhenti di lampu merah, tapi saat kita berhenti ada keperluan, kontak motornya belum kita matikan, itu kalau lebih dari 3 detik maka sensor akan bekerja dan akan secara otomatis mematikan putaran mesinnya atau mematikan mesin sepeda motor kita. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat video dari teknologi ISS ini diterapkan di jalan raya. Lebih dari hebat, saatnya miliki kepuasan dan kenyamanan berkendara yang sesungguhnya melalui kecanggihan teknologi yang hanya ada di skuter matic terbaik Honda Vario 125. Lebih dari canggih, Honda terus menjadi pelopor teknologi ramah lingkungan. Salah satunya melalui idling stop system. Inilah fitur premium kelas dunia dari Honda. Otomatis matikan mesin saat berhenti lebih dari 3 detik. Sesaat setelah mesin mati, indikator ISS akan berkedip. Saat ISS bekerja, tidak ada bahan bakar yang terbuang percuma. Lebih irit dan ramah lingkungan. Dengan mengistirahatkan mesin, ISS bantu menjaga performa tetap maksimal. Mesin otomatis menyala saat tuas gas kembali diputar. Kecerdasan ACG Starter membantu menghidupkan mesin lebih halus tanpa suara, juga tanpa mempengaruhi aki. Idling Stop System memberikan kepuasan berkendara yang sesungguhnya, lebih irit, lebih ramah lingkungan. Mesin dan aki tetap optimal. Demikianlah materi dari teknologi Idling Stop System atau ISS pada sepeda motor Honda. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan kita buka pertanyaan pada sesi tanya jawab. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.